Kemunculan pagar besi misterius di tengah laut, Tangerang memicu kehebohan besar di kalangan masyarakat. Awalnya, hanya segelintir nelayan yang melaporkan keberadaan struktur aneh tersebut saat mereka kembali dari perjalanan melaut. Namun, kabar itu dengan cepat menyebar seperti api yang menyambar rumput kering, terutama setelah beberapa video amatir beredar di media sosial. Dalam video-video tersebut, terlihat sebuah struktur besi yang menjulang tinggi di atas permukaan air laut, memanjang tanpa batas hingga ke cakrawala. Fenomena ini langsung menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan proyek rahasia hingga fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam suasana ini, rasa penasaran bercampur kecemasan mulai menjalar di masyarakat. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin struktur sebesar itu bisa muncul tanpa tanda-tanda konstruksi atau pemberitahuan resmi sebelumnya. Kekaguman sekaligus ketakutan menjadi perasaan yang mendominasi, terlebih bagi mereka yang tinggal di pesisir Tangerang. Pagar besi ini ditemukan di perairan lepas pantai Tangerang, sebuah area yang selama ini dikenal sebagai jalur utama bagi aktivitas nelayan lokal. Lokasi tersebut berjarak sekitar 15 km dari garis pantai, berada di zona yang selama ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Keberadaan pagar yang tiba-tiba muncul di wilayah strategis tersebut segera menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat pesisir. Para nelayan yang pertama kali melihat pagar itu menggambarkan suasana aneh yang menyelimuti lokasi tersebut. Awalnya, kami hanya melihat bayangan gelap di kejauhan, seperti garis besar yang memotong permukaan laut, ujar Pak Mulyadi, seorang nelayan senior yang telah melaut selama lebih dari 3 dekade. Ketika mendekat, mereka terkejut melihat pagar besi yang berdiri tegak, memanjang sejauh mata memandang. Lokasi ini kini menjadi pusat perhatian banyak pihak, termasuk aparat keamanan laut yang mulai melakukan patroli intensif di sekitar area tersebut. Keunikan pagar besi ini tidak hanya terletak pada lokasinya, tetapi juga ukurannya yang luar biasa. Dengan panjang mencapai 30 km dan tinggi sekitar 3 meter, struktur ini tampak seperti penghalang raksasa yang membelah perairan. Material yang digunakan terlihat sangat kokoh, dengan permukaan logam berwarna keperakan yang memantulkan cahaya matahari. Menurut para ahli konstruksi yang sempat melihat video dan gambar pagar tersebut, materialnya kemungkinan besar adalah baja anti karat berkualitas tinggi yang dirancang untuk tahan terhadap korosi akibat air laut. Pagar ini bukan sesuatu yang bisa dibuat sembarangan, ujar seorang ahli konstruksi yang enggan disebutkan namanya. Dibutuhkan teknologi dan logistik yang luar biasa untuk membangun sumdon seperti ini di tengah laut. Keberadaan pagar dengan dimensi sebesar itu memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana pagar ini dibangun tanpa ada yang menyadarinya? Siapa yang memiliki sumber daya sebesar itu? Pertanyaan-pertanyaan ini hingga kini belum menemukan jawaban yang memuaskan. Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang dirilis oleh pihak berwenang mengenai asal-usul pagar besi tersebut. Pemerintah daerah Tangerang, yang biasanya cepat merespons isu-isu besar, tampaknya juga kebingungan menghadapi fenomena ini. Dalam sebuah konferensi persingkat, juru bicara pemerintah daerah hanya menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Namun pernyataan ini justru menambah ketidakpastian di kalangan warga. Banyak yang merasa bahwa pemerintah seharusnya memiliki informasi lebih banyak tentang struktur sebesar itu. Ini sangat aneh, ujar Bu Siti, seorang warga pesisir yang rumahnya terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Bagaimana mungkin sesuatu sebesar itu bisa muncul tanpa diketahui siapapun? Apakah ini proyek rahasia pemerintah atau sesuatu yang lain? Ketidakpastian ini membuat suasana semakin tegang dengan berbagai spekulasi dan teori konspirasi mulai bermunculan di tengah masyarakat. Bagi para nelayan lokal, kehadiran pagar besi ini menjadi masalah serius yang memengaruhi mata pencaharian mereka. Pagar tersebut memotong jalur tradisional yang biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan, sehingga memaksa mereka untuk mencari rute baru yang lebih jauh dan berisiko. Selain itu, keberadaan pagar juga menimbulkan ancaman keselamatan, terutama pada malam hari ketika visibilitas di laut sangat rendah. Kami tidak tahu dari mana pagar ini berasal, tetapi yang jelas ini sangat menyulitkan kami, keluh Pak Karim, seorang nelayan yang telah bergantung pada laut untuk menghidupi keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Beberapa nelayan bahkan melaporkan kerusakan pada kapal mereka akibat menabrak pagar saat mencoba menghindarinya dalam kondisi gelap. Situasi ini membuat para nelayan merasa frustasi dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang ditawarkan, sementara para nelayan terus menghadapi tantangan berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Berita tentang pagar besi misterius yang membentang di tengah laut Tangerang
memunculkan berbagai spekulasi di kalangan warga. Di warung-warung kopi, tempat berkumpulnya para nelayan dan warga pesisir, diskusi panjang tentang asal-usul pagar ini menjadi perbincangan utama. Pak Rahmat, seorang tokoh masyarakat yang disegani, mengutarakan pandangannya dengan nada serius. Kalau pagar sebesar itu bisa muncul tanpa ada yang tahu, pasti ada yang disembunyikan, ujarnya sambil mengisap rokok. Beberapa warga mengaitkan pagar ini dengan proyek-proyek besar yang sering kali dilakukan secara tertutup, seperti reklamasi atau pembangunan fasilitas rahasia. Namun, ada pula yang mengaitkannya dengan hal-hal supranatural. Seorang warga bernama Bunur mengklaim bahwa pagar tersebut mungkin hasil kerja makhluk gaib. Mungkin ini peringatan dari laut. Kita terlalu banyak merusak alam, katanya, menambahkan unsur mistis ke dalam perdebatan. Spekulasi ini terus berkembang, menciptakan rasa penasaran yang bercampur dengan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebagian besar spekulasi berpusat pada dugaan bahwa pagar ini merupakan bagian dari proyek industri besar yang melibatkan teknologi, canggih dan biaya yang sangat besar. Beberapa ahli yang diwawancarai media lokal memperkirakan bahwa pagar tersebut mungkin terkait dengan proyek reklamasi atau pembangunan pembangkit energi, seperti instalasi energi angin atau solar yang ditempatkan di laut. Kalau kita lihat dari bahan dan lokasinya, ini bisa jadi adalah bagian dari pengembangan infrastruktur industri, kata seorang pakar perencanaan wilayah yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun dugaan ini menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa tidak ada pengumuman atau pemberitahuan resmi sebelumnya? Warga yang tinggal di pesisir merasa keberatan jika proyek sebesar ini dilakukan tanpa melibatkan mereka. Kami yang tinggal di sini berhak tahu apa yang terjadi di laut kami, ujar Pak Dharma, seorang aktivis lingkungan lokal. Dugaan proyek industri ini menambah lapisan baru dalam misteri pagar besi, memicu tuntutan untuk transparansi dari pihak berwenang. Dampak pagar besi ini terhadap ekosistem laut juga menjadi perhatian utama, terutama bagi para aktivis lingkungan. Mereka memperingatkan bahwa struktur sebesar itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Laut bukan hanya milik manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk hidup, kata Bu Lestari, seorang ahli biologi laut yang aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan. Ia menjelaskan bahwa pagar besi yang memanjang sepanjang 30 km dapat mengubah pola arus laut, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi nutrisi di perairan tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan pada habitat ikan dan spesies laut lainnya. Selain itu, keberadaan pagar juga dapat menjadi penghalang bagi biota laut yang bermigrasi, seperti penyu atau paus. Beberapa nelayan melaporkan bahwa mereka mulai melihat perubahan pada jumlah ikan di sekitar lokasi pagar, yang menjadi lebih sedikit dari biasanya. Isu ini semakin menambah urgensi untuk memahami asal-usul dan tujuan pagar tersebut, serta dampaknya bagi lingkungan. Hal yang paling membingungkan dari kemunculan pagar besi ini adalah tidak adanya tanda-tanda aktivitas konstruksi di sekitar lokasi. Para nelayan yang sering melaut di wilayah tersebut bersaksi bahwa mereka tidak pernah melihat kapal besar atau alat berat yang biasanya diperlukan untuk membangun struktur sebesar itu. Saya melaut hampir setiap hari, dan tidak pernah sekalipun melihat ada kapal besar atau aktivitas pembangunan di sana, kata Pak Hasan, seorang nelayan berpengalaman. Kondisi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya bagaimana pagar sebesar itu bisa berdiri tanpa ada jejak proses pembangunannya. Beberapa teori liar mulai bermunculan, termasuk dugaan bahwa pagar ini mungkin dibangun menggunakan teknologi rahasia, atau bahkan diangkut dari tempat lain dalam waktu singkat. Kalau benar ini proyek manusia, pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, ujar seorang warga dengan nada curiga. Ketidakhadiran bukti aktivitas konstruksi hanya menambah misteri pagar besi ini, menciptakan teka-teki yang sulit dipecahkan. Pihak berwenang akhirnya mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa lebih lanjut keberadaan pagar besi tersebut. Tim yang terdiri dari aparat keamanan laut, ahli konstruksi, dan peneliti lingkungan tiba di lokasi dengan menggunakan kapal patroli. Salah satu anggota tim, Kapten Arif, menjelaskan bahwa langkah pertama adalah memetakan struktur pagar secara mendetail menggunakan teknologi sonar dan drone bawah air. Kami ingin memastikan apakah pagar ini benar-benar sepanjang 30 km dan apa saja komponen yang menyusunnya, katanya dalam wawancara singkat dengan media lokal. Namun penyelidikan awal ini ternyata tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Struktur pagar tampak sangat kokoh dan terancang dengan baik, tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan identitas pembuatnya. Ini benar-benar misterius. Nah, ada logo, plakat, atau petunjuk apapun di pagar ini, langsung kata seorang ahli konstruksi yang terlibat dalam investigasi. Hasil awal ini semakin membingungkan publik, sekaligus menambah rasa penasaran tentang
siapa yang bertanggung jawab atas fenomena ini. Fenomena pagar besi misterius ini dengan cepat menjadi topik yang viral di media sosial. Dalam hitungan jam, berbagai foto dan video yang diambil oleh nelayan dan warga setempat beredar luas di platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Tagar seperti manel pagar besi Tangerang dan daun misteri laut menjadi trending, dengan ribuan unggahan yang mencoba menganalisis kejadian tersebut. Banyak netizen yang memberikan komentar penuh rasa penasaran. Ini pasti proyek rahasia pemerintah, tulis seorang pengguna Twitter, sementara yang lain berspekulasi, jangan-jangan ini buatan alien. Tak sedikit pula yang membuat konten humor dengan menyunting gambar pagar tersebut, menjadi tembok pembatas dunia fantasi. Namun di balik viralnya fenomena ini, tersimpan berbagai emosi dan kekhawatiran warga pesisir yang terpinggirkan. Mereka merasa suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk media sosial. Kami di sini kesulitan mencari ikan, tapi orang-orang hanya membahas ini sebagai bahan candaan, keluh Pak Munir, salah satu nelayan. Gelombang pemberitaan di media sosial menciptakan dua sisi cerita, antara sensasi global dan realita lokal yang tidak kalah genting. Menyadari hebohnya pemberitaan tentang pagar besi ini, pemerintah daerah Tangerang akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor wali kota, juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki asal-usul pagar tersebut. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membuat spekulasi liar yang bisa memicu kepanikan, ujar juru bicara dengan nada tegas. Meski demikian, pernyataan ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Warga merasa bahwa pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam menangani masalah ini, mengingat dampaknya terhadap ekosistem dan ekonomi lokal. Apa artinya membentuk tim kalau hasilnya tidak transparan? Ujar Ibu Siti, seorang warga pesisir yang vokal. Di sisi lain, nelayan meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret, bukan sekadar memberikan pernyataan. Kami tidak butuh janji, kami butuh solusi, kata Pak Wahid, yang merasa penghasilannya semakin tergerus akibat penghalang tersebut. Ketidakpuasan ini semakin menekan pemerintah, yang kini berada di bawah sorotan publik nasional. Ketika pemerintah belum mampu memberikan penjelasan yang memadai, teori konspirasi tentang pagar besi ini semakin bermunculan. Beberapa pihak menduga bahwa struktur tersebut adalah bagian dari eksperimen militer yang dirahasiakan. Jangan-jangan ini tembok pertahanan bawah laut, tulis seorang blogger anonim yang mengaku sebagai mantan anggota militer. Di forum-forum daring, diskusi tentang kemungkinan keterlibatan negara asing juga marak. Ada yang berpendapat bahwa pagar ini mungkin adalah hasil kolaborasi antara perusahaan multinasional dengan pemerintah menggunakan teknologi yang belum pernah diketahui publik. Selain itu, teori konspirasi yang menghubungkan pagar dengan aktivitas paranormal atau makhluk luar angkasa juga mendapatkan perhatian. Bentuk pagar ini terlalu sempurna untuk dibuat manusia, tulis seorang pengguna di subreddit misteri. Namun di balik teori-teori tersebut, ada juga yang merasa bahwa spekulasi semacam ini hanya menambah kebingungan. Yang kita butuhkan adalah fakta, bukan teori liar, ujar seorang pengamat sosial. Meski demikian, teori konspirasi tetap menjadi bahan diskusi hangat, memperkuat nuansa misteri di balik keberadaan pagar ini. Jika pagar ini benar-benar dibangun oleh manusia, tantangan logistik yang terlibat dalam pembangunannya tentu sangat besar. Para ahli memperkirakan bahwa proyek sebesar ini membutuhkan ratusan pekerja, kapal besar, dan peralatan berat yang hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan konstruksi global. Pembangunan pagar di tengah laut bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan perencanaan matang dan teknologi canggih, ujar Pak Hendra, seorang ahli konstruksi maritim. Namun, tidak ada bukti nyata tentang keberadaan proyek tersebut, seperti laporan izin konstruksi atau aktivitas pengiriman material ke lokasi. Nelayan setempat juga bersaksi bahwa mereka tidak pernah melihat kapal-kapal besar yang biasanya digunakan dalam proyek semacam ini. Kami melaut setiap hari, dan tidak pernah ada tanda-tanda pembangunan, kata Pak Darto, seorang nelayan senior. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Jika memang ini proyek manusia, bagaimana mungkin dilaksanakan tanpa jejak? Beberapa ahli menyarankan bahwa pagar ini mungkin dipasang dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi khusus, namun teori ini belum dapat diverifikasi. Meski kontroversial, keberadaan pagar besi ini mulai menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Beberapa operator tur lokal bahkan memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan perjalanan perahu untuk melihat pagar dari dekat. Kami ingin memberikan pengalaman unik kepada para wisatawan. Nih, kata Pak Andi, seorang penyedia jasa tur. Wisatawan yang datang tampaknya sangat antusias, terutama setelah fenomena ini menjadi viral di media sosial. Banyak yang penasaran ingin melihat langsung.
struktur yang telah menjadi perbincangan nasional. Dan namun antusiasme ini juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, keberadaan wisatawan memberikan peluang ekonomi bagi warga pesisir yang terdampak, tetapi di sisi lain, kehadiran mereka justru memperumit situasi. Wisatawan datang untuk berfoto. Sementara kami di sini kehilangan mata pencaharian, ujar Bu Maryam, istri seorang nelayan. Aktivitas wisata juga mulai mengganggu jalur navigasi kapal nelayan, menambah ketegangan di antara warga. Situasi ini menunjukkan bagaimana fenomena misterius seperti pagar besi tidak hanya menimbulkan teka-teki, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang kompleks. Hingga kini, misteri tentang siapa pemilik pagar besi ini masih menjadi pertanyaan besar. Berbagai pihak telah mencoba mencari petunjuk, mulai dari pemerintah daerah hingga nelayan lokal, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda kepemilikan, seperti logo perusahaan atau plakat yang biasanya ditemukan pada proyek besar seperti ini. Bahkan dokumen resmi yang berkaitan dengan izin konstruksi atau perencanaan. Proyek tidak ditemukan di arsip pemerintah daerah maupun pusat. Situasi ini menciptakan kekosongan informasi yang memicu banyak spekulasi. Kalau memang ada yang membangun pagar ini, kenapa tidak ada yang mau mengakuinya? Keluh Pak Sukri, seorang nelayan senior. Ia mengingatkan bahwa kehadiran struktur ini telah mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi. Beberapa warga bahkan merasa bahwa ketidakjelasan ini di sini untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Mungkin ada kekuatan besar yang bermain di balik layar, kata Bu Mirna, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di pesisir. Ketidakjelasan tentang siapa pemilik pagar ini membuat banyak orang merasa bahwa mereka sedang menghadapi teka-teki yang sulit dipecahkan. Fenomena pagar besi ini juga menarik perhatian para peneliti dari berbagai bidang. Universitas dan lembaga penelitian mulai mengirimkan tim ahli untuk mempelajari fenomena ini dari sudut pandang ilmiah. Salah satu tim dari Fakultas Teknik Kelautan Universitas Indonesia mencoba menganalisis material pagar tersebut menggunakan teknologi drone bawah air. Hasil awal menunjukkan bahwa pagar ini terbuat dari baja, tahan karat dengan lapisan khusus yang dirancang untuk menahan korosi. Material ini bukan sembarangan. Ini menunjukkan bahwa pembuat pagar memiliki akses ke teknologi dan sumber daya yang sangat canggih, kata Dr. Arman, salah satu peneliti yang terlibat. Selain itu, beberapa ahli biologi laut juga terlibat dalam kajian untuk memahami dampak struktur ini terhadap ekosistem laut. Mereka menemukan bahwa keberadaan pagar ini telah mengubah pola arus bawah laut yang memengaruhi distribusi plankton dan spesies ikan kecil. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke seluruh rantai makanan di perairan ini, ujar Dr. Lestari, seorang ahli ekologi kelautan. Kajian ilmiah ini menambah dimensi baru dalam misteri pagar besi, menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga lingkungan. Para nelayan lokal adalah kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari keberadaan pagar besi ini. Jalur tradisional yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan kini terhalang, memaksa mereka untuk mencari rute baru yang lebih jauh dan memakan waktu lebih lama. Hal ini berdampak signifikan pada biaya operasional mereka, terutama untuk bahan bakar kapal. Kami sudah hidup dari laut selama puluhan tahun. Tapi sekarang semuanya jadi lebih sulit, kata Pak Hasan, seorang nelayan berusia 50 tahun. Beberapa nelayan juga melaporkan kerusakan pada jaring dan alat tangkap mereka akibat tersangkut di pagar besi. Ketidakpastian ini membuat banyak dari mereka merasa frustrasi dan marah. Kami ini rakyat kecil, tidak punya pilihan lain selain melaut. Tapi sekarang jalan kami ditutup, ujar Pak Karim dengan nada emosional. Keluhan ini mendorong asosiasi nelayan lokal untuk mengajukan petisi kepada pemerintah, meminta agar struktur tersebut segera dihilangkan, atau setidaknya diberikan solusi untuk mengurangi dampaknya terhadap mata pencaharian mereka. Meski demikian, hingga kini belum ada respons konkret dari pihak berwenang. Salah satu aspek yang menarik dari fenomena ini adalah dugaan bahwa pagar besi tersebut dibuat menggunakan teknologi canggih yang belum banyak diketahui publik. Para ahli konstruksi dan teknik maritim yang memeriksa struktur ini sepakat bahwa pemasangan pagar di tengah laut membutuhkan peralatan khusus dan perencanaan yang sangat matang. Ini bukan proyek yang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dukungan. Teknologi tingkat tinggi, ujar Irbudi Santoso, seorang pakar teknik sipil. Beberapa teori menyebutkan bahwa pagar ini mungkin dipasang dalam waktu singkat menggunakan kapal-kapal khusus yang dilengkapi dengan alat berat. Selain itu, material yang digunakan menunjukkan bahwa pembuat pagar ini memiliki akses ke baja berkualitas tinggi yang jarang ditemukan di pasar lokal. Jika ini benar-benar buatan manusia, maka kita sedang berhadapan dengan entitas yang memiliki sumber daya luar biasa,
Tambah Irdis Budi, teori ini juga membuka kemungkinan bahwa pagar tersebut merupakan bagian dari proyek militer atau eksperimen teknologi baru. Meski demikian, ketiadaan bukti atau dokumentasi resmi membuat dugaan ini tetap menjadi spekulasi. Misteri pagar besi ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga mulai dilirik oleh media internasional. Beberapa media asing, seperti BBC dan The Guardian, mulai memberitakan fenomena ini sebagai salah satu misteri maritim terbesar di Asia Tenggara. Liputan mereka seringkali menyoroti aspek-aspek aneh dari kasus ini, seperti ketidakhadiran pemilik yang jelas dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Ini adalah cerita yang tidak hanya menarik dari sisi teknis, tetapi juga menggambarkan bagaimana manusia bereaksi terhadap sesuatu yang tidak diketahui, tulis seorang jurnalis dari New York Times. Selain itu, beberapa saluran dokumenter seperti National Geographic dan Discovery Channel dikabarkan sedang merencanakan program khusus untuk menyelidiki pagar besi ini. Minat internasional ini membuat masyarakat lokal merasa bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dunia, tetapi mereka juga berharap bahwa sorotan ini dapat membawa solusi. Kalau dunia sudah tahu, mungkin mereka bisa membantu kami menemukan jawaban, ujar Bu Siti, seorang warga pesisir. Dengan liputan internasional yang terus berkembang, misteri pagar besi ini tampaknya semakin jauh dari kata terpecahkan, tetapi semakin dekat untuk menjadi legenda global. Setelah respons awal dari pemerintah dianggap kurang memadai, pihak berwenang akhirnya mengerahkan kapal survei khusus untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap pagar besi misterius ini. Kapal tersebut dilengkapi dengan teknologi sonar, drone bawah air, dan peralatan pengukuran canggih untuk memetakan struktur pagar secara detail. Ini adalah langkah penting untuk memahami apa yang sebenarnya kita hadapi, ujar Kapten Arif, Komandan Tim Investigasi. Survei ini memakan waktu berhari-hari, dengan tim menyusuri pagar sepanjang 30 km sambil mencatat setiap detail. Hasil sementara menunjukkan bahwa pagar tersebut ditanam jauh ke dasar laut, dengan fondasi yang sangat kokoh, seolah dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Ini bukan sekadar pagar biasa. Ini adalah karya teknik yang sangat kompleks, kata Iron Santoso, salah satu insinyur yang terlibat. Namun, penyelidikan ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tidak ada indikasi asal-usul material atau metode konstruksi, dan para ahli hanya bisa berspekulasi tentang teknologi yang digunakan. Kami menemukan sesuatu yang besar, tetapi masih terlalu sedikit informasi untuk menyimpulkan apapun, tambah Kapten Arif dengan nada serius. Keberadaan pagar besi misterius ini mulai memicu kekhawatiran di kalangan pakar keamanan maritim. Letaknya yang strategis di perairan Tangerang, yang merupakan jalur perdagangan penting, dianggap berpotensi mengancam aktivitas ekonomi dan keamanan nasional. Kalau ini adalah proyek ilegal atau buatan pihak asing, dampaknya bisa sangat besar bagi Indonesia, kata Brigjen Ahmad, seorang pakar pertahanan maritim. Ia menjelaskan bahwa pagar tersebut dapat digunakan untuk tujuan militer, seperti pengawasan atau kontrol wilayah laut, tanpa sepengetahuan pemerintah. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa keberadaan pagar ini dapat digunakan sebagai dalih oleh pihak asing untuk melakukan intervensi di perairan Indonesia. Ini bukan hanya masalah teknis atau lingkungan. Ya, ini bisa menjadi ancaman kedaulatan, tegasnya. Sementara itu, warga pesisir juga merasa semakin terancam. Mereka khawatir bahwa aktivitas di sekitar pagar ini akan memancing ketegangan geopolitik yang dapat berdampak langsung pada mereka. Kami hanya ingin hidup damai. Ya, tapi sekarang rasanya seperti hidup di tengah bom waktu, kata Pak Udin, seorang nelayan. Ancaman keamanan ini menjadi aspek penting yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang. Menyadari kompleksitas dan potensi bahaya dari fenomena ini, pemerintah Indonesia mulai mengajak kerjasama internasional untuk memecahkan misteri pagar besi. Undangan resmi dikirimkan ke sejumlah lembaga internasional, termasuk Organisasi Maritim Internasional IMO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, untuk membantu dalam investigasi. Kami membutuhkan bantuan dari pihak yang memiliki keahlian lebih luas dan teknologi lebih canggih, kata Menteri Kelautan dan Perikanan dalam konferensi pers. Respons dari komunitas internasional cukup positif, dengan beberapa negara menawarkan dukungan teknis dan ilmiah. Jepang, misalnya, menawarkan penggunaan kapal penelitian. Mereka yang dilengkapi dengan teknologi sonar resolusi tinggi, sementara Amerika Serikat mengirimkan tim ahli dari lembaga oseanografi mereka. Ini adalah upaya kolektif untuk memahami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar seorang perwakilan dari IMO. Meski kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat proses investigasi, beberapa pihak merasa bahwa keterlibatan internasional juga dapat membawa risiko lain,
Despedi Pengungkapan Data Strategis Indonesia, kita harus berhati-hati dalam membuka pintu kerjasama ini, kata Pak Taufik, seorang pengamat geopolitik. Ajakan kerjasama ini menjadi langkah penting, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam pengelolaannya. Di tengah hiruk-pikuk penyelidikan dan teori yang terus berkembang, masyarakat pesisir Tangerang hanya memiliki satu harapan sederhana, jawaban yang jelas dan tindakan yang konkret. Bagi mereka, pagar besi ini bukan sekadar misteri, tetapi masalah nyata yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kami tidak peduli siapa yang membuatnya atau bagaimana caranya muncul. Yang kami pedulikan adalah bagaimana kami bisa kembali bekerja seperti biasa, ujar Bu Asi, seorang pedagang ikan di pasar lokal. Banyak warga merasa diabaikan. Dalam proses penyelidikan yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan geopolitik. Kami ini yang merasakan dampaknya langsung. Tapi suara kami tidak didengar, kata Pak Hadi, seorang nelayan. Beberapa organisasi masyarakat mulai menggalang dukungan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah, meminta agar solusi segera diberikan. Ini bukan hanya tentang misteri, tapi juga tentang hak hidup kami sebagai warga negara, ujar salah satu pemimpin komunitas. Harapan masyarakat sederhana tetapi kuat. Jawaban yang jelas, tindakan yang cepat, dan kehidupan yang kembali normal. Hingga hari ini, pagar besi misterius di tengah laut, Tangerang tetap menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Setiap perkembangan baru, baik dari penyelidikan lokal maupun internasional, tampaknya hanya menambah lapisan kompleksitas pada misteri ini. Kita seperti memecahkan puzzle tanpa tahu gambar akhirnya, kata Dr. Rahmat, seorang pakar konstruksi maritim. Meski demikian, antusiasme masyarakat untuk mengetahui kebenaran tetap tinggi. Media sosial terus dipenuhi dengan spekulasi, teori, dan bahkan meme tentang fenomena ini, menunjukkan bagaimana sebuah misteri lokal dapat berkembang menjadi perbincangan global. Namun bagi mereka yang hidup di sekitar lokasi, fenomena ini lebih dari sekadar bahan diskusi. Ini bukan hiburan. Inilah adalah kenyataan yang mengubah hidup kami, ujar Pak Harto, seorang nelayan tua. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pagar besi ini masih menyimpan banyak rahasia.